Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di podcast Kecap Friends edisi 2021. Kali ini aku ditemani oleh teman SMP saya, Alif. Hai. Halo, 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 halo. Apa kabar? Baik, baik, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Makasih banyak loh atas waktunya. Masih Iya. ingat sama Lulu Lala. Ingatlah. Yes. Oke. Singkat cerita kita teman SMP. Dan singkat aku kita nggak pernah sekelas, Iya, ya nggak sih? kita nggak pernah. Gue sekelasnya sama Lala. Oh Lala, Kelas 7 ya? berapa gitu? Kelas lupa. Kelas 9 sekelas. Kelas 7, kelas 8 lupa deh. Pokoknya sekelasnya sama Lala. Kalau sama lu gue nggak pernah. 7, 8, 9 kamu kelas berapa aja emang? 7 tuh D, 7D, Lala juga 8 7D. D. Oh, Lala 7D. Berarti 7 sama 9 kali ya. Kelasnya sama Lala. 8 8D, 9 C. Oh ya benar, ya Lala juga 9 C. Ya kan? Iya. Siap. Gitu. Kasih. Dan aku terakhir tahu ya cuma kayaknya menjelang SMA lah ya, maksudnya kayak ya kurang lebih lah perpisahan SMP ke SMA gitu. Habis itu nggak tahu lagi di kabar gimana. Iya. Oke, sekarang aku silakan Alif untuk mengenalkan diri. Nama gue Alif Fadilah Dinandaka. Ya, seperti yang sudah dikenalkan tadi, gue teman SMP-nya Lala Lulu. Ya, terus sekarang gue domisili di Depok. Nggak pernah pindah dari bener-bener dari lahir. SD, SMP, SMA, kuliah Depok. Untung sekarang kerjanya nggak di Depok ya kan. Kalau di Depok juga udah combo banget dah. Sekarang di Depok, kesibukan siang-siang kerja gue di perusahaan asuransi yang sebenarnya jauh banget dari kuliah, cuma ya udah malamnya on and off gue bikin konten di TikTok. Lumayan seru. Lumayan seru sih. Ya itu aja kesibukannya siang, sore, malam. Kayak gitu sih. Oke, makasih. Ya udah aku mau bahas dari SD. Kalau betul aku SD di mana? SD di SD Negeri Beji 5. Itu tuh di Depok Utara. Utara. Ada nggak teman SMP kita yang ke sana? Iya benar. Temen SMP kayaknya nggak banyak. Kalau yang gue nggak salah inget itu dari SD ke SMP 2 ke Bangor itu cuma berlima apa berenam gitu. Ya, lumayan sih segitu. Siapa ada aja? yang Nuni, Puspita Seruni. Oke. Ya, Aura Rinjani. Ya, kayak gitu yang masih gue deket sih. Tapi nggak begitu banyak. Ya segitulah. Oke. Terus waktu SD kamu aktif apa? Eskul atau ikut les-les? Nah ini yang seru tuh SD gue kan jadi gini. SD gue itu lokasinya di komplek SD gitu. Jadi di satu jalanan nih, satu jalan itu tuh ada SD BJ 4, BJ 5, BJ 6, BJ 7. Sebelah-sebelahan gitu, tetanggaan ya kan. Nah, jadinya tuh sekolahnya nggak begitu gede, satu sekolah, masing-masing sekolah tuh nggak begitu gede. Jadi satu angkatan kayak cuma 2 kelas doang. Ya kurang lebih 30-30 gitu lah ya. Nah, di sekolah gue di SD itu kayak ekskulnya atau misalkan kayak kegiatan-kegiatan ya ekstrakurikuler lah ya. Itu belum settle gitu loh. Zaman gue. Jadi kayak kalau misalkan di saat itu ya lebih ke arah anak-anak yang aktif di sekolah, misalkan ya punya ya ranking gitu lah ya, punya ranking. Terus kayak misalkan suka aktif lah pokoknya di kelas gitu. Nah itu anak-anak yang dipilihin buat jadi ngewakilin sekolah gitu loh. Jadi misalkan mau 17-an di kota Depok gitu. Nah, nanti anak-anak itu aja gitu loh yang dipilih. Oh ya kamu jadi pengibar gitu. Terus nanti kalau misalkan mau hari pramuka, kamu jadi anak pramuka. Ini kamu jadi ini gitu loh. Tapi ya dia doang gitu. Nah, untungnya saat itu masih cukup aktif lah gue. Jadi sering tuh lumayan
Jadi pengibar lah pas 17-an, terus ikut kayak persami gitu-gitu. Terus kalau SD tuh sempet les gitar, tapi kayak cuma selewat gitu doang. Selewat gitu doang, itu juga nggak yang serius gitu loh, cuma pengen-pengenan doang. Cuma yang lebih serius adalah gua kalau hari Minggu itu taekwondo lu. Oh, oke. Taekwondo itu lumayan, mulai dari kelas 1 apa 2 SD gitu sampai kelas 5 kalau nggak salah. Itu lumayan tuh, udah sampai sabuk merah. Kalau misalkan waktu itu tuh, udah lumayan. Jadi tinggal berapa, kayak 2 tingkat lagi tuh ke sabuk hitam. Sabuk hitam tuh udah tinggi gitulah. Nah itu udah lumayan tuh. Itu sih kalau SD, karena itu tadi teman-temannya nggak begitu banyak kan, nggak begitu banyak, jadi teman-temannya itu aja. Dan kalau dari sekolah ngewakilin ya itu lagi gitu loh, sampai nanti ada regenerasinya angkatan yang bawahnya gitu kan. Gitu SD itu. Terus kamu tahu SMP 2 dari mana? Maksudnya awal mula ke SMP 2 gimana ceritanya? Nah, kalau SMP 2, tahu SMP 2 tuh serunya gini. Jadi keluarga gue itu dari mama itu 7 bersaudara. Kalau nggak salah 3 atau 4 gitu. Itu anak SMP 2. Oh, wow. Jadi mama gue pun anak SMP 2 gitu loh. Jadi kayak ya udah kamu masuk SMP 2 aja gitu loh. Nah, jadi lebih ke arah apa ya? Jadi kalau sampai sekarang pun mama gue kalau reunian SMP 2 tuh aktif banget gitu loh. Dan dia nyokap gue punya kayak perkumpulan alumni angkatannya dia gitu, dan pengurus juga di sana. Jadi emang dulu udah masuk SMP 2 aja gitu. Udah cobain aja dulu kan. Dulu tuh masih tes, ya nggak sih lu masuknya tes kan. Nah ya pokoknya udah tes, ya udah masuk aja ke situ. Terus sampai jadinya pas di sekolah pun, pas di SMP 2 pun, siapa ya, guru olahraga yang cewek, siapa sih lu namanya, gue lupa deh ya, yang kerudungan. Iya, aku juga lupa. Ya itu kan. Ya gue lupa banget. Nah itu tuh temen SMP-nya nyokap gue lu. Jadi kalau lagi jemput, nyokap emang suka ngobrol aja gitu di sekolah, ya orang temen-temennya nyokap gue gitu. Kita kan bangun angkatan 35, ibu kamu, mama kamu angkatan berapa? Berapa ya? Nggak kayak kalau angkatan dulu tuh nggak ngitung. Oke. Angkatan tapi berapa ngitung gitu ya? tahunnya. Kita tahun berapa berarti? 2009 ya? Atau 2012 lulusnya? Kita lulusnya 2012 ya, masuknya 2009. Nyokap gue tuh 86 apa ya? Apa 8? Itu lulusnya? Itu lulusnya. Oh, berarti angkatan 26. Kalau nggak salah. Kita beda 26 tahun. Hah? Bentar, tau deh aku salah ngitung kali ya. Berapa ya? Kok 86? Ya pokoknya segitulah, pokoknya 80-an. Pokoknya ada angkanya dah. Siap. Oke. Ya udahlah ya. Udah jadi, ya udah ngitung deh ya gitu deh. Jadi ngitung. Tapi kalau di Bangor sendiri kamu aktif apa? Ekskul. Kenapa? Oh, ekskul ya? Ekskul. Iya, aku jarang lihat ya. Oh iya. Kalau ekskul tuh gini. Waktu dulu di awal-awal kelas 7 itu gue ikut basket, tapi cuma 1 semester. Nah, ini gue punya sebuah penyesalan dari zaman SMP itu. Kenapa? Ini gue juga gak percaya, maksudnya gue kalau nggak merasakan sendiri gue juga nggak percaya. Tapi pas waktu kelas 7 itu, gue main basket 1 semester doang, gue inget banget. Kelas 7 awal deh pokoknya, 1 semester itu tinggi gue naik 10 cm, lu bener-bener 10 cm naiknya. Terus habis itu gue berhenti. Terus gue kayak sekarang zaman SMA, zaman kuliah sampai sekarang tuh gue mikirnya kayak, coba 1 semester lagi aja. Gue tinggi banget kali nggak tahu. Nah itu tapi itu 1 semester doang. Habis itu gue pernah nyobain ikut
Apa tuh? Seleksi OSIS. Aku juga ikut tapi gagal. Bukan gagal, menggagalkan diri. Oh iya, Gue kayak, keren banget, enak enggak banget. gitu bang. Kayak enggak gitu. Waktu itu udah sampai, bukan sampai, satu apa dua rangkaian gitu. Gue udah. Terus yang ketiga ngapain gitu, terus gue nggak ikut aja. Ya memang sangat sombong sekali anaknya. Banget ya. Terus kelas 7 habis itu udah tuh nggak ngapa-ngapain lagi. Lalu kelas 8 pertengahan. Pokoknya kelas 8 deh. Kelas 8 itu ini bahasa Jepang. Oke. Itu tuh baru ada banget angkatan baru dibuka banget, terus gue ikut. Jadi anak-anaknya masih nggak banyak itu sampai lulus, sampai udah mau lulus di situ aja terus. Di bahasa Jepang nggak tahu sih sekarang kayak gimana, masih ada apa enggak juga nggak tahu. Tapi saat itu tuh nggak tahu kenapa setiap angkatan itu cowoknya cuma satu. Jadi kita angkatan 35 nih. Terus cowoknya cuma doang. Ntar angkatan 36. Udah satu doang gitu. Terus habis itu 37 pas 37 masuk itu udah bisa ekskul-ekskulan, kita udah lulus. Gitu. Lanjut. SMA. Kalau betul di mana sama? Semansa nggak sih? Semansa. Oke, Semansa tuh Depok. Ya, memang udah apa ya? Jalannya. Sangat tidak mengagetkan nggak sih kayak anak Bangor terus tiba-tiba Semansa gitu. Paham. Udah hampir default banget deh kalau kayak gitu. Bener banget. Semansa. Kamu ekskul? Semansa Paskib. Wih, keren. Iya, Paskib. Jadi kalau di Semansa nggak kalau di Semansa itu di awal-awal itu ada kayak seleksi calon paskibra gitu namanya Capas. Nah, dia itu gunanya buat ada ini pengibaran bendera hari pahlawan apa hari Sumpah Pemuda gitu. Pokoknya jadwalnya berganti-ganti kayak tanggal yang mana yang lebih visible. Soalnya kan lumayan dekat. Kalau nggak salah hari Sumpah Pemuda tuh 28 Oktober, hari pahlawannya 10 November. Kalau gue nggak salah lupa sih. Jadi kayak cuma beda berapa hari doang kan. Akhir Oktober sama awal November. Kalau nggak salah itu deh. Malu juga kalau salah ya. Makanya itu kalau nggak salah di situ. Nah, udah itu tuh benar-benar dari 1-2 bulan baru masuk. Itu udah dipilah-pilah gitu loh sama kakak-kakaknya. Udah gue lanjut terus sampai habis pengibaran itu gue ya udah fokus paskib sampai lulus, udah itu doang satu paskib. Sih. Terus waktu SMA kamu apa namanya IPA IPS kalau boleh tahu? IPA sama IPA. Masih. Lanjut ini kuliah, kalau boleh tahu kuliah apa di mana? UI juga defaultnya. Iya. Iya. Wow. Default banget ya sih. Gitu, makanya kuliah tuh UI. Makanya kan SD, SMP, SMA, kuliah Depok juga. UI kan setengah-setengah tuh bagi dua sama Depok sama ini Jakarta. Kuliah UI ambilnya ini mata kuliah. Jurusan yang orang-orang tuh kalau dulu bilangnya kalau dulu tuh underestimate. Gue dulu kuliah itu ambil teknik perkapalan. Nah, itu tuh di saat itu bahkan mungkin sampai sekarang kali ya. Di saat itu teknik perkapalan UI itu sangat-sangat nggak dikenal gitu loh. Benar-benar kalau misalkan gue bilang kayak kuliah di mana di UI, ambil apa teknik perkapalan, orang-orang tuh defaultnya nanyanya adalah emang di UI ada teknik perkapalan gitu loh. Kayak benar-benar saking nggak tahu. Kalau nggak itu teknik perkapalan ngapain gitu. Ya, pokoknya pertanyaannya dua itu. Nah, fun fact sih, ini sad fact sih. Kayak dulu tuh zaman SMA kan masih kayak dulu tuh kita milih SNMPTN, milih SBMPTN gitu kan. Nah, waktu itu tuh gue punya temen, mungkin nggak tahu juga sih ini jadi keinginan gue buat masuk teknik perkapalan makin tinggi apa enggak.
dia tuh bilang, dulu kan gue panggilnya Mogi, zaman SMA panggilnya Mogi. Mok lu ngambil apa SNMPTN gitu kan, undangan ngambil apa gitu. Terus gue bilang aja, ngambil ini teknik perkapalan gitu. Terus mungkin saking teknik perkapalannya dulu tuh dipandang sebelah mata dan underrated banget, gue inget banget nih sampai sekarang, dia bilang, "Di, hati-hati lu keterima," gitu. Itu bener-bener di saat itu gue kayak, apa yang salah dengan teknik perkapalan gitu loh. Terus jadi di saat itu gue kayak, ya udah, gue gak, dari dalam hati gue sendiri pun gue nggak ada, ya emang gue pengen di situ gitu kan. Jadi gue nggak dengerin orang bilang kayak gimana. Ya udah gue tetap pilih itu dan akhirnya masuk, dan menurut gue nggak ada salah-salahnya masuk sini gitu loh. Kayak fine aja masuk sini, nggak yang seperti orang-orang bilang gitu. Terutama temen gue gitu sih. Jadi interest ini teknik perkapalan udah tahu dari dulu gitu? Nah, surprisingly kalau misalkan dibilang dari dulu zaman SMA tuh enggak. Jadi zaman SMA itu gue awalnya pengen nih, zaman SMA kan masih bodoh gitu lah ya, kayak apa sih ini kuliah tuh gimana sih gitu kan. Terus ketika kelas 10 gue tiba-tiba jago kimia gitu misalkan. Berapa kali lumayan lah gitu nilainya ya kan. Terus dengan yakinnya, teknik kimia nih zaman kuliah gitu kan. Zaman SMA dong nggak tahu apa itu teknik kimia ya kan. Padahal pas kuliah teknik kimia tuh gak ada, ya bukan gak ada sih, dikit banget kimianya gitu. Banyaknya tuh fisikanya banget gitu kan. Terus kayak gitu. Terus itu kelas 10 tuh, teknik kimia gitu. Terus pas kesini kayak, teknik kimia begini, enggak bukan yang ini yang gue mau. Terus mulai nyari-nyari lagi. Gue nyari sebenarnya suatu ketika kelas 11 apa kelas 12 awal gitu deh. Itu tuh nggak tahu kenapa gue punya bukan, ya bisa dibilang mimpi sih, gue punya mimpi untuk belajar sesuatu tentang laut gitu loh. Laut deh pokoknya, in general laut dulu gitu. Baru setelah itu gue nyari-nyari kira-kira jurusan apa yang hubungan dengan lautnya tuh cukup kuat gitu loh, ya kan. Nah itu ada beberapa tuh, waktu itu ada beberapa pilihan kayak teknik kelautan, ilmu kelautan di IPB kalau nggak salah juga ada, temennya perikanan gitu. Temennya nggak sih? Ya pokoknya kalau nggak salah satu fakultas deh pokoknya, dan kalau nggak salah ya. Terus ya teknik perkapalan di mana-mana gitu kan. Nah ya mulai dari situ gue pengennya secara luas belajarnya tuh tentang laut gitu. Nah baru setelah itu, setelah gue tahu nih, ada jurusan ini. Nah lebih dipikirin lagi buat yang penerapannya gue suka dan gue bisa gitu. Nah kebetulan pas tahun kelas 11 kelas 12 itu tuh ya fisika gue nggak jelek-jelek banget lah gitu, ya bisa gitu lah, dan bisa ngikutin gitu dibanding matematika yang pure matematika gitu, masih lebih bisa fisika gitu. Nah jadinya kayaknya ada nih teknik perkapalan cukup oke kan, sebuah pilihan. Terus baru tuh milih kayak teknik perkapalan yang di mana gitu kan. Yang bagus teknik perkapalan kalau di Indonesia tuh yang setahu gue ada di ITS, terus yang swastanya di Trisakti kalau nggak salah ada. Tapi yang bagus Hasanuddin juga ada. Terus ITS ya kalau nggak salah ada beberapa lagi, tapi yang gue inget itu doang. Nah gue di saat itu awal-awal nyarinya nggak yang ribet, maksudnya saat itu nggak pengen buat jauh gitu loh, untuk pilihan awal kan. Nah udah jadinya pilihnya di UI, kebetulan ada di UI, dan kayak menurut gue nggak ada salah-salahnya juga pilih di situ gitu dibanding di tempat lain. Sih sudah pilih di situ, keterima, udah. Yang dipelajari apa kalau di UI? Teknik perkapalan seperti apa?
Kalau di UI teknik perkapalannya lebih ke desain sama machinery. Karena kalau di UI itu teknik perkapalannya di bawah departemen teknik mesin. Jadi turunannya itu dari teknik mesin. Jadi lebih sebenarnya sama sih, nggak jadi lebih banyak tentang bahas mesinnya, tapi seimbang antara mesin sama desain. Gitu kalau dulu. Terus kalau kuliah sendiri kamu ada aktif apa? Ikut perhimpunan kah atau apa? Nah, kalau di kuliah, ini kan gini nih. Kalau kita tarik tadi SMA, gue paskib gitu loh. Paskib kalau misalkan di kita kayak ketahui itu kayak kaku terus kayak tegas gitu-gitu kan. Nah, di kuliah entah bagaimana ceritanya, gua itu di organisasi seni, kesenian gitu loh. Jadi di fakultas gue, di fakultas teknik itu ada namanya satu organisasi BKST, Bengkel Kreasi Seni Teknik. Nah, itu isinya ada 4, ada fotografi, ada tari, teater, sama ada musbeng. Musbeng tuh musik bengkel kayak perkusi, pakai alat-alat bekas gitu. Nah, gue itu awalnya di fotografi. Nah, itu tuh apa ya? Jadi kalau misalkan di UI di FT terutama ya. Kalau boleh cerita nih, kalau misalkan di FT tuh gue ngerasanya di awal masuk kuliah itu tuh teman-teman gue sangat diarahin buat masuk ke kayak himpunan mahasiswa gitu. Tuh, per departemen tuh ada. Jadi kalau misalkan departemen teknik mesin ada himpunannya. Nah, itu tuh kayak ya lebih kayak diarahin untuk masuk ke situ gitu. Nah, cuma dari awal gue masuk kuliah tuh emang gue udah pikirannya gue nggak mau masuk ke perhimpunan, nggak mau masuk ke BEM, nggak mau masuk ke mana-mana. Emang gue cuma pengen di seni aja nih buat kuliah gitu kan, di fotografi aja gitu selama kuliah. Ya udah jadinya di saat temen-temen gue lumayan lah berbondong-bondong gitu loh daftar terus seleksi segala macam, gue nggak ikut gitu, gue cuma nontonin aja gitu di kelas ya kan. Terus baru pas si BKST ini open recruitment baru gue daftar. Nah itu sampai tingkat 3 deh kalau nggak salah. Nah itu gue ketua organisasinya gitu. 2018 berarti. 2018. Dan kamu sendiri tetap fotografi gitu? Iya. Jadi kalau misalkan itu tuh lebih kayak step gitu sih. Kalau baru masuk nih kayak tingkat 1, kuliah tingkat 1, tingkat 2 itu masih jadi peserta yang emang benar-benar ya udah hands on nyeni gitu, fully nyeni. Ya semakin kesini semakin kayak organisasi gitu loh. Tapi tetap bisa turun ke bawah juga, ikut hunting lah, ikut. Kalau teman-teman yang nari gue kayak dia yang bikin tariannya tapi dia juga yang perform gitu kayak. Itu seru sih kalau misalnya teman-teman yang nari, teman-teman yang teater, musbeng gitu. Oh, I see. Insyaallah. Terus lanjut ke kerjaan, kalau boleh sedikit diceritain detail pekerjaan di asuransi seperti apa nih? Lumayan jauh sih benar dari teknik perkapalan. Iya kan. Ini memang sebuah, gue juga awalnya nggak sama sekali nggak nyangka sih. Jadi gini, kalau misalkan di asuransi itu, jadi kan kelar kuliah teknik perkapalan gitu kan, sarjana teknik gitu lah, ada embel-embel ya kan. Nah, ya seperti ya fresh graduate pada umumnya ya kan, kesana ke sebar aja gitu ya kan, lamaran segala macam. Nah, di saat itu tuh ada lowongan di tempat kerja gue yang sekarang, namanya asuransi Wahana Tata. Itu dia nyari underwriter marine. Nah, ada marine-nya gitu kan. Terus gue kayak, oh dia marine gitu lah, nyarinya anak teknik kapal. Nyarinya anak teknik apa kalau nggak salah waktu itu. Udah gue daftar di situ. Ternyata gue sempet kayak
di ghosting gitu loh, kayak sebulan apa. Pokoknya udah sampai interview gitu. Habis itu udah nggak ada kabar sebulan, tiba-tiba ditelepon gitu, disuruh interview lagi gitu kan. Interview orang yang berbeda gitu. Oh, ternyata masih lanjut gitu. Nah, di situ baru bukan ternyata di situ ya udah dijelasin job desk-nya segala macam, tapi secara general gitu loh. Cara si underwriter ini. Nah, kalau info juga nih, kalau underwriter itu dia tugasnya itu menganalisa resiko. Jadi misalkan lu punya rumah. Nah, itu dilihat rumahnya lokasinya di mana. Nilainya berapa. Terus yang diasuransiin itu rumahnya doang, building, bangunan, atau sama isinya, sama barang-barang elektroniknya kah, gitu-gitu. Nah, itu tuh nanti hitungannya bakal berubah. Nah, itu kerjaan gue ngitung risiko. Nah, cuma ternyata di saat itu kan lowongannya underwriter Marine Aneka. Nah, ternyata kenapa gue didiemin sebulan? Karena itu tuh yang untuk Marine Aneka udah ada yang ngisi. Nah, baru setelah itu beberapa minggu butuh orang yang ngisi di property dan engineering. Kalau property dan engineering itu isinya kayak asuransi gedung, asuransi rumah, pabrik gitu-gitu. Nah, jadinya gue ditaruh di situ. Nah, kalau sebenarnya ya, kalau misalkan masuk ke underwriter Marine, itu masih ada lah ilmunya yang dari kuliah gue gitu. Tapi kalau misalkan yang di properti ini itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi benar-benar cuma gue mengandalkan soft skill doang yang kuliah kemarin mengajarkan dan pola pikir aja. Oke. Nah, ya gitu sampai itu tuh dari 2020 2019 Oktober sampai sekarang. Gitu. Terus pas pandemi kayak gini, WFH? Nah, kalau ini awalnya bulan-bulan Maret tahun lalu itu tuh masih WFH full. Sampai kalau nggak salah habis Lebaran tahun lalu deh. Ya, sampai habis Lebaran tahun lalu itu mulai dia ada timnya, tim A, tim B. Nah, tim A, tim B itu dia bagi per hari. Jadi pokoknya intinya di kantor harus 50% aja gitu yang ngisi. Jadi sehari-sehari. WFO gitu. Oh, I see. Terus ngomongin ini nih, flashback ke zaman SMP. Kalau lo tahu, ada ini nggak first impression pas ngeliat Lulu Lala? Wah, Lulu Lala ya? Ya, atau yang kamu ingat ya? Yang gue inget ya? Pokoknya gini, kalau misalkan Lulu sama Lala tuh, kalau Lala gue ya kelas 7 kan, kelas 7 kenalan kan. Awalnya tuh gue nggak tahu kalau misalkan Lulu Lala itu kembar. Maksudnya ya udah kirain ya udah nih Lala gitu. Jadi gue kenal Lala ya kan. Terus gue juga kayaknya kelas 7 tuh nggak anak yang main banget gitu loh. Maksudnya nggak begitu sering main keluar kelas 7 ya. Tapi kalau kelas 8 kelas 9 mungkin ya. Nah, makanya jadi sampai beberapa kayaknya hampir enggak satu semester juga sih. Pokoknya beberapa bulan pertama gitu. Gue mengira ya udah hanya ada satu orang gitu. Ada Lala doang gitu. Walaupun kalau nggak salah dulu 7E nggak sih? Iya. 7E kan, sebelahan kan padahal kita. Nah, baru pas kenapa gitu? Tiba-tiba ada 2. Gue lebih ada 2 gitu. Terus baru setelah saat itu ternyata. Nah, setelah saat itu gue nggak punya pengalaman dengan berteman dengan seorang yang kembar gitu. Jadi mungkin nih dulu awal-awal udah sering banget kayak selalu pengen nebak gitu. Ini yang mana yang dulu, yang mana yang Lala gitu. Soalnya ya zaman dulu gue nggak pernah punya teman yang 2 orang yang identical gitu. Kayak gitu sih. Terus kalau Lulu mungkin kita dulu mah nggak ngobrol ya lu ya? Enggak sih. Emang kamu juga sama Lala ngobrol? Iya ngobrol, cuma nggak baik-baik banget juga sih, ya kan?
kalau malu nggak ngobrol. Kalau Malala ya teman sekelas PR, gimana sih? tugas, ya, paham. Ya gitulah. Yap, makasih loh. Lanjut ini, udah ke pertanyaan terakhir. Harapan sama rencana kamu ke depan gimana? Kalau boleh tahu. Rencana, harapan dan rencana. Oh ya, ini pasti lumayan pasti. Jadi lebih ke arah gue pengen meluruskan kembali jalan hidup gitu. Karena menurut gue sekarang secara karir ya, secara karir ini sedang belok-belok entah kemana gitu loh. Kayak nggak bukan sesuatu yang sebenarnya gue inginkan sebegitunya gitu. Jadi mungkin kedepannya gue lebih pengen ya back to my background aja di engineering di teknik pengapalan gitu. Itu sih pengennya itu. Dan yang tadi di awal gue mention, gue sekarang mencoba setiap malam tuh mengupload konten ke TikTok. Dan itu lumayan seru. Jadi kalau di TikTok tuh gue bikin konten ini keyboard lu. Nah, keyboard itu ternyata gue juga bukan baru sih, beberapa bulan ini itu tuh punya sebuah komunitas, sebuah perkumpulan yang mereka tuh seserius itu gitu dengan keyboard. Dan keyboard yang sebiasa itu mereka bisa bikin itu jadi sebuah hal yang sangat signifikan di hidupnya masing-masing gitu. Nah, jadi itu menurut gue sebuah hal yang seru dan jadinya gue angkat jadi konten aja di TikTok. Jadi gue pengennya sih kedepannya tetap bisa sembari gue meniti karir yang sesuai dengan apa yang gue inginkan. Nah, ini tuh semacam apa ya, stress relief gue karena serunya beda gitu. Seru dalam hal bekerja sama seru dalam hal ini bukan hobi juga sih, lebih kayak sharing aja sih kalau di TikTok. Jadinya seru gitu. Siap, makasih banyak. Sukses selalu, sehat selalu juga. Makasih atas update-nya. Makasih sudah mau ngobrol sama Lulu. Iya dong. Anytime. Semoga kedepan juga kita bisa stay in contact terus. Iya, amin lu. Amin. Berdua Lulu Lala. Yep. Mohon maaf lahir batin dari Lulu Lala. Iya. Kasih banyak. Ya, pamit. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.